Kemudian yang paling penting intinya, saya berpikir bahwa yang namanya kesejahteraan staf itu berbanding lurus dengan kinerja mereka. Nah itu juga inovasi, sehingga saya berpikir kenapa tidak kita buat inovasi dari koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Pada episode ketiga kali ini, sahabat Bawaslu akan ditemani oleh saya, Hasbi Dewantara. Oh iya, sebelum kita memulai podcast kali ini, sahabat Bawaslu jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube kami dengan cara share, like, comment, and subscribe channel YouTube kami, oke? Pada episode ketiga kali ini, sahabat Bawaslu, kita akan membahas mengenai koperasi virtual yang ada di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Koperasi virtual ini akan launching dalam waktu dekat. Untuk itu telah hadir di hadapan kita Ibu Dr. Anayati Sofianita MSI, atau yang biasa kita sapa dengan sebutan Ibu Ana. Bagaimana Bu kabar pada hari ini? Baik, alhamdulillah. Jadi dalam situasi COVID seperti ini, alhamdulillah masih aman ya Ibu dari. Insya Allah aman. Semuanya aman. Ya. Baik Ibu, pada podcast kali ini kan kita akan membahas mengenai koperasi virtual Bu. Ya. Nah, pada koperasi virtual ini sebenarnya apa sih Bu pengertian dari koperasi virtual? Apa yang membedakan dari koperasi konvensional pada umumnya? Ya. Saya cerita dulu awalnya ya. Oh iya boleh. Jadi koperasi ini awalnya kenapa kemudian ada ide ini? Kebetulan saya sekarang ini sedang mengikuti PKN 2 ya. Kalau dulu namanya sama dengan PIM 2. Nah, sekarang PKN 2. Nah, di mana kemudian di sana kita diwajibkan untuk bikin proyek perubahan. Nah, saya kemarin kepikiran mau bikin proyek perubahan apa itu. Nah, karena kemudian ada beberapa hal yang memang harus kita istilahnya kita teropong ya di tempat kerja kita, apa kira-kira kebutuhan paling mendasar dari semua kita punya staff. Karenanya akhirnya saya berpikir bahwa kemudian yang paling penting intinya, saya berpikir bahwa yang namanya kesejahteraan staff itu berbanding lurus dengan kinerja mereka. Nah akhirnya saya kepikiran ide koperasi ini kan sebenarnya koperasi ini sudah lama sejak Muhammad Hatta ya. Nah tapi kan yang namanya inovasi yang saya dituntut untuk membuat proyek perubahan itu ya bisa dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada sebelumnya kemudian kita perbaharui. Nah itu juga inovasi, sehingga saya berpikir kenapa tidak kita buat inovasi dari koperasi. Nah koperasi ini kan ada keinginan kita secara bersama-sama, badan usaha yang sifatnya gotong royong dari kita dan untuk kita, yang intinya sebenarnya bagaimana kita memikirkan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh staf, bagaimana memudahkan mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kemudian bagaimana dengan susahnya sekarang di masa pandemi ini untuk mendapatkan pinjaman, bank sendiri sekarang juga sudah kesulitan dengan banyaknya persyaratan, sehingga kita berharap di koperasi ini teman-teman ini bisa terbantu, bisa kemudian mendapatkan modal usaha yang setidaknya membuat nanti setiap keluarga mereka itu menjadi mapan dan mandiri secara ekonomi. Nah, itulah awalnya kenapa kemudian saya menggagas koperasi ini. Nah, pertanyaan kedua, kenapa koperasi virtual? Iya. Nah, karena kalau koperasi konvensional itu bukan inovasi kalau saya baru mau buat yang konvensional kan begitu. Karena di mana-mana sekarang ini banyak hadir koperasi yang konvensional. Nah, saya mencoba apa kira-kira yang baru. Oh ya, kita bikin koperasi virtual. Artinya seiring dengan masa pandemi yang kita diharuskan menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, ya kan, menghindari kerumunan. Nah, sehingga kemudian apalagi dengan sekarang IT yang sudah begitu canggih, kenapa tidak kemudian teman-teman itu juga bisa berbelanja di koperasi kita secara virtual. Nah, bahkan meminjam pun dengan secara virtual. Tinggal mengunggah persyaratan apa saja yang misalnya diminta oleh sebagai syarat untuk simpan pinjam. Nah, itu kira-kira ide kenapa kemudian ada koperasi virtual yang mau kita luncurkan di Bawaslu Provinsi Sulteng ini. Oh, berarti
lebih menitik beratkan ke virtualnya ya Bu. Maksudnya selain pasti konvensionalnya tetap ada, cuman virtualnya itu lebih ditingkatkan kembali. Ya. Nah, kita dengan ide ini, maka kemudian di Sulawesi Tengah ini merupakan yang pertama di Sulawesi Tengah, ya, mau meluncurkan koperasi virtual ini. Maksudnya koperasi yang menggunakan menggunakan website ya untuk pembelanjaan secara online, maksudnya seperti itu. Jadi kita termasuk yang pertama, sehingga mereka juga sangat antusias untuk mendampingi kita dalam pembentukan koperasi ini. Baik. Tadi kan Ibu menjelaskan bahwa akan ada simpan pinjam, kemudian konsumsi. Sebenarnya apa saja sih Bu kegiatan nantinya di dalam koperasi itu, yang mana kan keinginan dari koperasi itu untuk mensejahterakan anggotanya. Sebenarnya apa saja sih Bu kegiatan dari koperasi itu? Iya. Jadi kan kalau kita mau mendirikan koperasi, ternyata di sana ada apa usaha utamanya. Nah, setelah kemudian kita bincang-bincang, di dalam bayangan saya itu kita akan membuat dua. Jadi yang utama itu adalah koperasi konsumsi, ya. Kemudian dengan simpan pinjam. Nah, namun itu juga tidak menutup kemungkinan koperasi ini juga akan bergerak di bidang-bidang lain, ya kan? Di bidang-bidang lain. Nah, karena kemudian ini nanti anggotanya adalah, saya ini dulu. Di dalam proyek perubahan saya itu ada jangka pendeknya, ada jangka menengah dan jangka panjang. Nah, di jangka pendeknya, koperasi ini baru akan kita merekrut 3 kabupaten terdekat. Jadi kita buatnya di provinsi dengan melibatkan Kabupaten Donggala, Kota Palu, dan Kabupaten Sigi. Itu jangka pendek saya. Nah, kemudian itu di jangka menengah itu kita akan mencoba bagaimana supaya kemudian 13 kabupaten kota kita juga ikut masuk sebagai anggota koperasi kita. Nah, di jangka panjangnya ya mungkin kita berharap koperasi ini sudah akan lebih besar, karena kemudian kita bersama-sama punya keinginan membesarkan koperasi ini, sehingga nanti tidak hanya terbatas kepada konsumsi dan simpan pinjam, tapi juga mungkin kita bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan jasa yang lebih besar. Misalnya, jadi kita bisa mengcover pembelanjaan kantor, ya, ATK, kemudian penggandaan, kemudian bahkan kemarin setelah kita jajaki dengan Departemen Koperasi, mereka juga menyampaikan bahwa seandainya kemudian di dalam anggaran dasar kita itu menyertakan pekerjaan konstruksi pun itu bisa di-handle oleh koperasi. Nah, ini kan luar biasa sekali. Kita berharap kemudian dengan besarnya aset itu juga akan menjamin kesejahteraan setiap anggotanya. Nah, makanya mudah-mudahan teman-teman semua yang kebetulan juga hari ini mungkin sama-sama menyaksikan ini, apalagi khusus untuk anggota Bawaslu, karena memang kita prioritaskan anggotanya itu adalah seluruh staf di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Untuk saat ini ya Bu? Untuk saat ini. Berarti intinya untuk saat ini masih dalam tahap, maksudnya untuk kegiatannya itu masih di tahap konsumsi dan simpan pinjam saja. Lalu untuk konsumsi tersebut mekanismenya seperti apa Bu? Nah, ya, karena ini dia virtual. Sebenarnya kenapa kemudian juga ini tercetus, karena melihat kondisi keadaan kantor di Provinsi Sulawesi Tengah juga. Sampai saat ini memang kita adalah satu dari beberapa provinsi, saya bilang satu dari beberapa provinsi yang belum dibantu oleh Pemda Provinsi diberikan kantor yang layak gitu. Karena pasca bencana kemarin, ya kan, kantor yang kita pinjam pakai itu juga rusak berat, sehingga kemudian kita akhirnya mengontrak rumah yang kita paksakan, kita paksakan untuk menjadi kantor. Nah, dengan kondisi yang seperti itu, kemudian tidak memungkinkan kita bikin waserda di dalam kantor. Jadi warung sederhana ya. Kalau kita mau dia konvensional, koperasi yang konvensional kan dia harus belanja dengan kita harus menyiapkan ruangan khusus. Nah, sehingga kemudian kita berpikir bagaimana kita bekerja sama dengan swalayan atau hypermart. Nah, sehingga kemudian kita tidak harus menyediakan ruangan khusus untuk koperasi konsumsinya. Nah, jadi pengurus koperasi kita di Bawaslu ini akan menandatangani kesepakatan dengan swalayan.
ya kan? Kemudian nanti teman-teman ini mau belanjanya langsung di swalayan. Nah, dengan kemudian nanti melalui aplikasi yang sudah kita sediakan. Mungkin belum seideal aplikasi Shopee atau kemudian Bukalapak ya yang menyediakan semua item-item belanja. Tapi paling tidak teman-teman ini sudah terbantu dengan misalnya dia mau belanja, dia tinggal mengajukan voucher lewat aplikasi tersebut. Kemudian pengurus akan meng-approve ya ke beberapa yang. Nah, ini juga kita kasih bervariasi karena memang akan ada pertimbangan. Kita karena inginnya kita tidak membebani staf, ya, tidak membebani staf atau tidak memberikan hutang yang melampaui berapa honor staf sehingga kemudian dia tidak menjadi mudah, malah kita persulit ya karena besarnya hutangnya, sehingga kemudian setiap staf ini akan mendapat masing-masing berapa grade yang boleh dipinjam untuk konsumsinya. Nah begitu, jadi di aplikasi itu juga sudah diatur berapa, misalnya dia di golongan 4 misalnya, golongan 4 untuk tingkat pimpinan. Berapa yang dibolehkan, sehingga ini di dalam pikiran kita tidak akan membebani terlalu besar daripada berapa dia punya pendapatan, seperti itu ya. Nah, berapa kemudian untuk anak-anak staf dan karena di kantor kita juga sebagian besar ada non PNS. Nah, itu juga harus kita pertimbangkan bagaimana mereka mudah mendapatkan kebutuhannya, tapi kemudian pada saat pembayaran dia juga tidak merasa berat. Nah, seperti itu. Jadi sudah diatur grade-nya. Jadi pada saat dia mengajukan voucher, pengurus akan menyetujui. Nah, voucher itulah yang akan dia bawa belanja ke swalayan atau ke hypermart dengan menunjukkan barcode bahwa ini sudah disetujui oleh pengurus untuk dia berbelanja di sana. Nah, setelah itu tentu setelah dia selesai belanja akan ada struk pembelanjaan. Nah, struk pembelanjaan itulah yang akan mereka scan lewat mobilenya, kemudian dikirimkan ke pengurus dan pengurus akan merekap berapa pengambilan koperasi konsumsi dia. Dikirim lewat aplikasi itu ya Bu? Lewat aplikasi. Jadi intinya ya karena kita virtual ya kita tidak mewajibkan mereka untuk langsung berurusan karena anggota kita ini kan bukan hanya terbatas di kantor provinsi, tapi ada di 3 kabupaten. Sehingga kalau misalnya kita memberikan voucher manual untuk belanja, sangat tidak praktis untuk teman-teman yang ada di Donggala misalnya, atau teman-teman yang ada di Sigi harus ke sini dulu menukarkan voucher, berapa biaya yang harus dia ambil. Nah, jadi cukup dia meminta voucher mengajukan permintaan untuk belanja, kita meng-approve di provinsi, kemudian nanti dia sudah boleh belanja di tempat-tempat yang sudah kita MOU. Nah, kalau misalnya simpan pinjam, mekanismenya hampir sama. Mereka mengajukan berapa besar pinjaman. Nah, itu nanti akan diselesaikan di akad berapa yang besaran yang dia minta, kemudian berapa bulan angsurannya. Nah, setelah itu ada persetujuan. Tidak pakai agunan seperti harus menyerahkan SK dan lain sebagainya, tidak, karena ini internal. Nah, saya pikir ini juga akan menjadi kebanggaan untuk teman-teman staf, karena yang namanya anggota, baik dia PNS maupun non PNS sama, baik dia komisioner maupun staf, itu kedudukannya sama sebagai anggota. Jadi kalau mau meminjam tetap harus mengajukan permintaan. Dan mengajukan permintaannya pun lewat aplikasi juga bisa? Lewat aplikasi juga. Tidak mesti dia harus berhadapan langsung dengan pengurusnya, seperti itu. Lalu tadi kan Ibu menjelaskan bahwa nanti juga dari Bawaslu Kabupaten Sigi, Donggala, Palu. Berarti kan ada yang dari luar kota Palu ya? Iya. Apakah nanti mereka kalau misal konsumsi tadi Bu, apakah nanti teman-teman di Kabupaten Sigi dan Donggala itu harus berbelanja ke kota Palu, maksudnya supermarket atau hypermart yang ada di kota Palu, atau di sana juga ada Bu yang kerjasama dengan Bawaslu juga? Iya. Nah, ini karena saya sebagai penginisiatif ya, saya berharap kemudian ini akan menjadi motivasi bagi pengurus, kan? Motivasi bagi pengurus. Istilahnya saya ini kan cuma pemicu. Bagaimana caranya kemudian ide ini bisa dikerjakan oleh teman-teman di pengurus. Nah, pengurus ini akan melihat kan ini apa kebutuhan sebenarnya dari kita punya staff.
Kalau kemudian mereka menganggap untuk sementara kita baru buka dulu di Palu, atau kemudian ada swalayan yang kira-kira bisa mengcover kebutuhan mereka di Donggala, maka dengan sendirinya pengurus akan bekerja sama juga MOU juga dengan Alfamart atau Alfamidi yang ada di Donggala, sehingga teman-teman di sana juga tidak mesti belanja ke sini. Ya, yang namanya bahan pokok kan di Alfamidi juga bisa dilayani kan, ya. Tapi kalau dia mau lengkap, kita mempersilakan di yang ada di Kota yang Palu. ada di Kota Palu dan yang lebih besar tentu. Iya. Gitu. Oh ya Bu, karena ini adalah Koperasi Virtual Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, artinya membawa nama Bawaslu, apakah nanti untuk struktur kepengurusan dan juga keanggotaan, apakah itu semuanya intern dari Bawaslu atau seperti apa Bu? Intinya ide ini untuk kesejahteraan staf, sehingga saya berharap di awal-awal ini yang masuk sebagai anggota itu seluruh staf Bawaslu Provinsi. Nah, kalau kemudian ini menjadi besar, kemudian ada juga yang kan sebenarnya semakin banyak anggota, ya kan, semakin besar modalnya, kan begitu ya. Akan semakin besar juga masing-masing kita punya pendapatan. Nah, ini akan berbanding lurus dengan kesejahteraan yang kita mau tadi. Nah, tapi itu saya serahkan lagi kepada kepengurusan, kepada teman-teman pengurus ya. Apakah nanti intinya saya akan menyelesaikan dulu pekerjaan ini, mengantarkan sampai bagaimana 13 kabupaten kota ini semuanya terlibat di dalam koperasi virtual ini. Karena kalau lihat namanya, koperasi kita ini kan namanya Situlus ya. Akronimnya Situlus itu Koperasi Virtual Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah. Artinya kalau lihat namanya, maka yang memang masuk menjadi anggota ini adalah staf di provinsi dan 13 kabupaten kota se-Sulawesi Tengah. Nah, tapi kalau nanti kemudian pada kemudian hari ya makin kesini ini akan makin maju dan makin besar, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman kan boleh juga nanti studi banding di koperasi-koperasi yang besar dan bagaimana caranya mengelola kalau kita melibatkan masyarakat lain. Intinya tujuan utamanya Ibu sejahtera dulu lah. Sejahtera dulu yang di dalam. Yang di dalam dulu. Ya, kita pikirkan baru nanti kita pikirkan. Nanti pikirkan yang lain. Ya, siap. Lalu tadi kan menyinggung terkait modal juga Bu. Iya. Itu sumber modal dananya itu dari mana Bu? Iya. Nah, menariknya koperasi ini kan begitu, dari kita untuk kita, kan begitu, dari kita dan untuk kita. Nah, sehingga sebenarnya modal utamanya itu ya dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota. Nah, seperti itu. Kalaupun kemudian ada yang merasa berlebihan, kemudian mau menyimpan simpanan sukarela, atau kemudian teman-teman kita pengurus ini juga punya relasi yang kemudian bisa menyimpan sebagai simpanan sukarela yang bisa kita putarkan di simpanan di koperasi simpan pinjam, itu juga dimungkinkan karena nanti dituangkan di dalam anggaran dasar itu bahwa yang modal itu selain di ada usaha-usaha lain, misalnya tadi sebagai saya bilang ada simpanan sukarela, ada hibah misalnya, ya kan, kemudian ataukah kemudian ada yang kemudian yang siap donatur ya, yang akan memberikan hibah. Nah, atau kalau dia tidak memberikan hibah, paling tidak simpanan sukarela yang bisa diambil sewaktu-waktu sesuai akad. Begitu. Siap. Kemudian kalau misal berarti sebentar Bu. Berarti untuk simpanan wajib tadi dan simpanan pokok itu kalau simpanan pokok satu kali ya Bu? Satu kali karena nanti kan ada namanya rapat anggota tahunan. Nah, di rapat anggota tahunan ini bisa mengubah, kan yang paling tinggi itu di dalam kalau kita di bawah sih penting pleno kan gitu ya. Nah, tapi kalau di koperasi ini yang paling tinggi itu aturan yang paling tinggi rapat anggota. Nah, kalau rapat anggota kemudian memutuskan untuk ada tambahan simpanan pokok, tidak masalah untuk kita memperbesar aset ya, tidak masalah. Tapi yang pasti dia harus membayar simpanan pokok itu dalam 1 tahun ini ya sekali. Makanya dia harus dibayar sekaligus. Kemudian kalau dia simpanan wajib karena itu akan dipotong per bulan. Nah, ini kita buat variasi berdasarkan grade staff. Baik. Berarti kalau simpanan pokok kalau untuk saat ini sekali saja, tapi nanti pada perkembangannya ketika rapat anggota karena semua sudah sejahtera, kecil itu Bu yang kemarin kita tambahin gimana? Nggak masalah karena simpanan pokok ini hanya bisa dicabut ya jika kemudian
yang bersangkutan anggota itu merasa kemudian dia sudah tidak butuh lagi untuk ada di sini menjadi anggota, dia mau keluar, ya itu baru bisa dicabut. Nah, manakala dia mau mencairkan simpanan pokoknya dengan sendirinya berarti dia melepas keanggotaan. Gitu. Berarti melepas itu dalam artian ketika nanti keluar, ya, itu simpanan pokok itu dan simpanan wajibnya dikembalikan, ya, termasuk juga jasanya. Jika kemudian itu dia boleh ambil seluruhnya. Jadi ibaratnya dia menarik semua sahamnya. Nah, kan ini saham-saham ini dari semua anggota gitu. Jadi semua kita punya saham yang sama karena simpanan pokok kita sama, simpanan kita juga sama-sama punya simpanan wajib. Makanya semua anggota apapun levelnya di dalam lembaga ini kedudukannya sama anggota. Lalu untuk saat ini Bu, terkait dengan pembentukan koperasi virtual ini sudah sampai mana Bu progresnya? Ya, jadi kita kan punya rencana bulan Juni ini semua anggota itu sudah harus menyelesaikan simpanan pokoknya, sehingga kemudian kita sudah ada yang namanya ini sudah bisa beroperasi. Jadi kemarin saya berpikir apa jangan-jangan harus dia berbadan hukum dulu baru kita bisa beroperasi kooperasinya, ternyata tidak. Nah, karena ternyata dari kooperasi pun memberikan penyuluhan bahwa kalau misalnya dia sudah punya modal awal, nah ini silakan beroperasi. Kalau dia sudah menaikkan MOU misalnya dengan swalayan, konsumsi sudah bisa jalan. Dia pun sudah boleh mengajukan pinjaman karena kita sudah punya modal awal ya dari simpanan pokok semua anggota. Nah, jadi kita berharap saat ini kita semua sudah membayar simpanan pokok dan simpanan wajib, dan bulan ini juga kita sudah mulai bisa beroperasi sambil kemudian jalan pengurus itu mengurus badan hukumnya setelah menyelesaikan semua administrasi yang dibutuhkan ya. Baik, berarti ya. Termasuk ADART lah ya Bu? Ya, ADART. Nah itu sudah pada pembentukan awal kan kita sekarang sudah ada pengurusnya. Yeah. Pengurusnya sudah ada ART kemarin juga sudah kita bahas walaupun belum semuanya rampung. Draft MOU juga dengan rekanan juga itu juga sudah mulai disusun. Nah, kita berharap dalam waktu dekat karena kita rencana launchingnya di minggu kedua bulan Juni ini kita launching itu sudah ada peminjam dan sudah ada yang berbelanja. Minggu karena kedua aplikasinya pun juga sudah final. Baik. Ya. Minggu kedua bulan berarti sekitar tanggal 15-an ya, ke atas saya. Iya. Rencananya gitu. Lalu harapan Ibu nih terkait dengan adanya Bawaslu virtual ini apa Bu untuk sahabat-sahabat Bawaslu di Provinsi Sulawesi Tengah? Ya, saya berharap semua staf ya di kabupaten kota khususnya dulu ya yang kita mau rekrut di awal-awal ini adalah 3 kabupaten kota itu semuanya mau berpartisipasi karena memang tujuan kita mendirikan ini tidak lain untuk mensejahterakan mereka. Nah, kita berharap tidak ada lagi teman-teman ini yang kemudian harus dengan terpaksa menggadaikan gajinya ke tempat-tempat yang kemudian suku bunganya tinggi sehingga kemudian akhirnya karena sudah tidak ada gaji mereka jadi malas-malasan kerja. Nah, kita berharap adanya koperasi ini akan meringankan beban mereka, ya kan? Yang misalnya mau menyekolahkan anak atau yang belum menikah mau menikah atau kemudian ya bisa atau istrinya misalnya atau ibu di rumahnya kebetulan tidak kerja tapi punya jiwa entrepreneur dan mau berusaha. Nah, insya Allah koperasi ini bisa memberikan modal untuk kemudian bagaimana ibu di rumah bisa kemudian membantu suaminya agar kemudian punya ekonomi yang mandiri dan mapan. Wow, sebuah harapan yang sangat bagus untuk seluruh terutama staf yang ada di Bawaslu ya Bu, Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten. Ya, semoga saja kalau dari saya pribadi semoga saya segera terlaksana. Amin. Koperasi virtual ini. Dan kalau misalnya mereka juga punya usaha, misalnya dia juga mau jual di koperasi kita juga welcome begitu kan. Nah, kalau misalnya dia punya usaha apa misalnya, produk rumah tangga, ya kan? Saya mau jual di mana? Kita bantu pasarkan. Nah, seperti itu.
Demikian podcast kali ini. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk selalu dukung channel YouTube kami dengan cara like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa untuk selalu share ke sahabat Bawaslu yang lainnya. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.